Oke, yang pertama kita pecahin telur dulu ya. Ini berapa? 10 ya? 10. Oh, 10. Oke, sip. 6 lagi ya. Lagi? Kita pakai yang telur yang medium ya, Pin ya? Oh, ada pilihannya ya? Size-nya nggak boleh Udah mulai ya? Oh, kita keasikan nih sampai lupa udah nggak sadar kalau udah mulai. Hai pemirsa, berjumpa lagi tentunya dalam program Bincang Lifestyle dan kali ini bersama saya Rizky Amrina. Kita sudah sibuk nih di awal opening lagi mau buat kue. Kira-kira nanti kita buat kue apa ya? Nah, ini kita sudah bersama kedua narasumber kita. Yang pertama ini ada Mbak Ajeng Rahmi Andini, owner Lavalogy Cake Bakery. Mbak, apa kabar? Baik, Mbak. Oke, alhamdulillah sehat terus ya. Dan juga ada Mbak Pipin Anggraini, senior baker Lavalogy juga ya, sudah hadir. Hari ini kita mau buat apa nih sambil kita nanti sebelum ngobrol-ngobrol nih? Sekarang kita mau bikin basic cake untuk dihias. Oh, basic ini. Iya. Jadi ini kita mau buat cake-nya dulu ya. Iya, sekarang kita Oke. bikin basic Boleh nih dulu. dilanjutin lagi nih. Ini kalau ngomong-ngomong nih kita sambil ngobrol sama Boleh. Mbak Ajeng nih. Awal mulanya sampai memilih bisnis kan banyak nih ya, Iya, ada benar. makanan ringan, makanan Iya. berat. Ini kenapa nih sampai akhirnya memilih di bidang cake ini, di bidang kue ini? Kalau di Lavalogy sendiri itu kan kita lebih ke cake itu kan banyak ya, Mbak ya. Betul. Nah, kita lebih fokus ke custom cake. Custom cake ya, Iya, benar. oke. Sebenarnya custom cake ini salah satu bentuk cinta saya terhadap seni. Oh, seni juga. Jadi medianya itu diaplikasikan kepada cake. Oh, baik. Berarti ini memang ikut sekolah cake gitu atau gimana nih? Emang dari hobi awal? Kalau untuk pembuatan cake awal-awal itu kita pas saya kuliah itu pelarian sih. Pelarian ya, nggak sesuai jurusan. Oke, Sesuai jurusan, ya, iya. tapi agak melenceng Agak dikit aja melenceng ya. dikit, Baik. Nah, nanti betul. kita mau lihat nih proses pembuatan Iya. kuenya. Mbak Pipin boleh dilanjutkan kuenya ya. Kita mau ngobrol dulu nih sama Mbak Ajeng. Boleh Mbak kita duduk sini Mbak. Iya, ini ya, Pin. Nanti ini selanjutnya kita hias-hias ya kuenya ya. Kita duduk lagi nih di sini. Kita ngobrol-ngobrol dulu tentunya. Ya. Pasti banyak sekali nih kita kepo-kepo nih mengenai Lavalogy nih tentunya. Ini Lavalogy udah berapa lama sih berjalan nih untuk bisnisnya sendiri? Sebenarnya sih kalau Lavalogy-nya sendiri itu udah dari 2018 waktu saya masih kuliah, Mbak. Tapi Oh, baik. fokus ke custom cake-nya ini dari 2021 akhir. 2021. Ini selain custom cake ada yang lain juga nggak nih diproduksi? Ada, cuman lebih ke saat-saat ini sih, saat-saat misalnya kayak kue kering ya. Itu di Lebaran bulan ya. Ramadan, Lebaran kayak gitu. Kue kering berarti produksi juga. Produksi juga. Tapi di momen-momen tertentu aja. Momen tertentu. Ya. Terus apalagi nih selain custom cake nih biasanya. Sekarang kan banyak banget nih modern-modern ya. Apa ya, yang viral-viral nih kayak Korean cake ya, Iya, viral kan sekarang iya. tuh ada banyak lagi nih yang lain tuh gimana, apa nih diikutin juga atau gimana? Jadi custom cake itu di dalamnya itu kan ada Korean cake, ada juga cake wedding cake, ada anniversary cake, ada birthday cake. Jadi tergantung sama customer mintanya apa sih. Kita ngikutin sih tren tentunya ya. Ya, harus diikutin ya Iya. trennya. Karena kan banyak ya kalau jenis-jenis kue itu ada yang kayak marble gitu ya. Iya, Ada lagi yang belum sekarang bisa digambar-gambar gitu ya. Itu yang PR ya kadang gambar-gambar gitu ya. Memang PR-nya itu adalah kita selalu ngikutin keinginan customer sih. Oh, Jadi based on customer needs gitu. Oke, berarti memang sesuai permintaan customernya ya. iya. Nih, ini udah lagi proses nih, nanti kita lihatnya gimana ya prosesnya. Iya. Ini karena panjang ya untuk pembuatan kue ya. Iya. Tapi ini kalau misalnya untuk membuat kue itu sebenarnya yang harus diperhatikan tuh apa aja sih basic-basicnya? Yang pertama itu kan bahan ya, bahan itu harus segar, terus habis gitu juga harus sesuai dengan takaran resep. Lalu untuk alat-alat kalau bisa yang proper, Mbak. Untuk Alatnya alat-alat. banyak ya soalnya ya. Iya, banyak. Ini sih. salah satunya yang lagi dipakai mixer ya. Iya, Apalagi tuh biasanya alat-alat tuh? Sebenarnya kalaupun di rumah kita pakai mixernya tuh yang besar sih, Mbak. oke. Jadi ini kita bawa mixer tangan, bawa bowl yang besar, terus habis gitu ada beberapa spatula, ada bowl untuk naro ingredientsnya, ada juga
panci, kompor, terus banyak ya, banyak penting lah. ya. Spatula aja banyak ya modelnya. Belum lagi yang lainnya. Nih kalau selain itu apalagi nih kalau yang harus diperhatikan kalau untuk pembuatan kue selain bahan ya, alat-alatnya juga. Kalau skillnya gimana nih? Upgrade terus atau gimana nih kalau dari Mbak Ajengnya sendiri? Ya, kalau untuk skillnya itu upgrade-nya kita ikut course-course gitu sih Mbak. Course juga ya. Betul. Ikut-ikut kelas ya tentunya ya. Iya, atau nyoba di rumah pakai tutorial dari YouTube kayak gitu sih. Oh bisa juga. Bisa juga, tapi kemungkinan gagalnya besar. Oh kemungkinan gagalnya besar. Tapi ini kan biasanya yang namanya kita sebagai owner tuh kan kadang nggak bisa selalu turun tangan ya. Betul. Ini pastinya juga harus cari SDM yang memang bisa. Ini kalau ngatur SDM-nya gimana? Memang dikasih pelatihan dulu atau gimana nih? Iya, tentu aja kalau misalnya untuk SDM-nya kita harus dilatih dulu. Terus abis gitu baru beberapa bulan turun tangan sendiri si si tim kita ini. Timnya ya. Jadi memang harus dipelajari juga ya bagaimana nih untuk SDM-nya, jadi memang bisa ditinggali karena kan yang namanya kadang kita harus kontrol ya, tentunya harus kontrol, tapi yang namanya pekerjaan kadang banyak nih apalagi orderannya ya. Insya Allah, amin. Amin, ya, banyak ya pastinya. Itu kita punya sistem sih Mbak ya. Sistemnya gimana tuh biasanya biar bisa tetap tetap sesuai standar, sesuai SOP itu gimana biasanya? Kalau misalnya sesuai sistem itu kayak misalnya ada jam-jamnya kapan kita produksi base cake-nya, nanti di stok kan. Nah, kapan juga tim dekorasi ngedekor kuenya kayak gitu Mbak. Sama untuk sistem penyimpanan barang, sistem supply stok kayak gitu sih. Oke ya, jadi memang harus diperhatikan ya untuk SOP-nya ya, karena kan namanya makannya riskan ya, karena banyak juga nih permintaannya. Tapi nih kalau misalnya ini setiap hari produksinya kira-kira berapa kue sih bisa? Kalau misalnya untuk cake-nya itu kita produksi satu hari setiap hari kita produksi sih, ya. Kalau sehari biasanya berapa nih paling kecil sama paling tinggi nih produksinya? Paling kecil untuk custom cake itu alhamdulillah Lavology ini sekitar 25-30 gitu. Tapi kalau lagi weekend kalau lagi weekend di atas 40. Oh, karena banyak ya ada yang ulang tahun tiap hari. Belum ada yang ulang tahun, anniversary juga ya kadang anniversary, ulang tahun, bridal shower. Oh, bridal shower juga ya. Oke. Jadi memang banyak ya untuk perayaan-perayaan yang memang bisa dilakukan ya untuk kue ya. Nah, kalau misalnya jenis kuenya di gimana nih? Kadang ada pilihan rasanya atau gimana nih? Sebenarnya ada beberapa pilihan rasa, tapi yang paling best seller itu rasa coklat, terus selainya juga selai coklat. Kalau untuk rasa lain kita punya ada vanilla, ada red velvet, ada mocha, ada selai strawberry, berbagai macam filling Mbak. Tapi ya yang menjadi best seller sekarang masih coklat sih. Coklat ya yang menjadi best seller. Karena kan orang kalau kue lebih fokusnya yang di bagian luar covernya ya. Kalau di dalam tetap ngikutin aja ya mau rasa apa. Nah tapi kalau custom cake ini kan PR ya, banyak ya permintaannya. Ada yang kadang marble ya, ada yang gambar-gambar muka-muka juga gitu bisa kan. Nah kalau yang yang jadi banyak permintaan tapi juga agak sulit nih dilakukan, ini biasanya yang model gimana nih kuenya? Yang paling banyak permintaan tapi agak sulit itu kita itu lebih ke cake flower sih yang jadi jadi cake cantik kayak gitu sih yang masih jadi best sellernya. Cuman yang agak sulit itu kalau misalnya customernya mintanya mendadak kuenya tinggi gitu kan, karena kita kan riskan ya kalau dikirim itu kuenya tinggi. Jadi harus didiamkan dulu di freezer berapa jam kayak gitu. Jadi jangan mendadak juga ya kalau mau pesen ya. Iya. Karena prosesnya panjang ya. Iya. Oh kalau yang flower cake itu pakai bunga asli atau gimana tuh biasanya? Kalau flower cake itu ada beberapa jenis bunga sih ya. Yang pertama kan bisa dibentuk dari buttercream. Kedua itu pakai artificial. Ketiga fresh flower. Keempat ada yang namanya bunga dari fondant gum paste gitu. Jadi dikombinasiin ya, permintaannya ya mau yang mana? Betul, tergantung. Kalau bunga yang asli lumayan juga ya berarti ya? Sebenarnya lebih mahal kalau bunga yang dari fondant itu sih. Oh yang fondant? Iya. Karena prosesnya lumayan ya. Berarti kalau fondant ini jadi PR juga atau gimana nih? Agak sulit juga atau bahkan lebih mudah nih kalau buat dari fondant? Sulit sih.
dan jarang juga sih kadang-kadang ini kan kalau di Loveology ini kan customer itu lebih banyak yang dadakan di hari H. Jadi kita lebih banyak stok untuk artificial flower sih karena harganya lebih affordable, cantik juga gitu kan. Macamnya lebih banyak dan juga kalau misalnya untuk fresh flower lebih riskan dia layunya ya. Layu, betul. Oke, berarti lebih ke artificial flowernya ya. Tapi kalau misalnya ini nih, biasanya ada yang mau digambar mukanya, yang kayak gitu ada ya. Itu susah nggak sih atau gimana nih biasanya? Yang harus diperhatikan apa nih? Kalau misalnya untuk cake yang gambar itu yang diperhatikan itu pertama kali kita harus prepare buttercreamnya per warna, misalnya kayak baju warnanya apa, kulit warnanya apa, rambut warnanya apa ya. Pertama kali kan disiapin tuh sedikit tapi banyak jenisnya Mbak Kiki. Terus habis gitu 2 kali prosesnya. Yang pertama itu kuenya kan di cover tuh Mbak Kiki, terus digambar bagian base-nya. Baru digambar aslinya. Karena kalau misalnya langsung biasanya suka luntur. Oh, bisa luntur gitu ya? Iya, luntur. Ya. Berarti itu yang agak banyak proses panjangnya ya. Iya, sebenarnya. Tapi biar apa ya, yang jadi PR tuh kan kita kepuasan customer ya. Benar-benar. Kalau bisa semirip mungkin ya. Nah kalau apa ya, biar bisa mirip tuh gimana yang harus diperhatikan? Apalagi kalau buttercream warnanya banyak banget ya, harus diikuti itu gimana nih biasanya? Sebenarnya ada tekniknya juga sih, yang kalau misalnya kayak pakai kertas baking paper gitu kan dia agak transparan ya. Betul. Nah biasanya itu di bawahnya ditaruh foto, baru digambar di buttercream, nanti di baking paper, terus kertasnya tadi kalau udah digambar, dimasukin ke freezer dulu sampai beku, baru ditempelin ke kue. Cuman mungkin customer juga kan ada beberapa jenis toko kue ya di Palembang yang mungkin spesialisnya masing-masing. Tapi mungkin kalau di Loveology agak jarang sih yang request gambar. Paling siluet aja. Siluet ya biasanya ya. Tapi kalau untuk ukuran banyak ya kalau kuenya ya. Ukuran-ukurannya berapa aja yang biasa best seller juga ukuran berapa tuh biasanya? Sebenarnya yang paling best seller itu ukuran diameter 12 cm. 12 ya? Karena nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar. Banyak bulat ya biasanya ya kalau kue ya, lebih di Loveology ya. Untuk di Loveology ya. Zaman sekarang lucu-lucunya bulat ya. Karena kayak kalau kue peta itu agak bosen gitu ya. Iya, bahkan tuh sekarang kalau di Loveology itu lagi trennya itu 3D karakter cake. Jadi kayak Patrick gitu, beneran dibentuk Patrick kepalanya. Oh, gitu. yang Doraemon itu, ya? gitu. Iya, 3D gitu. 3D itu gimana? Susah juga nggak atau gimana nih? Iya, PR. Jadi kuenya itu harus udah dingin, terus nanti kita kikis pakai ujung pisau. Jadi kayak mahat gitu ya, kayak bikin patung. Makanya ya? saya tadi bilang cake itu salah satu media untuk seni. Iya. Oh, baik. Jadi kue ini bukan hanya untuk dimakan dan dinikmati saja ya. Prosesnya ini selain prosesnya panjang, yang dihasilkan ini berupa seni ya. Karena butuh ketelatenan dan juga butuh kesabaran ya. Betul. Pastinya. Nah kalau kendala apa sih biasanya kalau untuk di bisnis kue ini? Yang paling sering itu pengiriman dan pengambilan sih. Kenapa tuh biasanya? Kan kalau mungkin zamannya kita masih kecil itu kan kalau pesan kue kita langsung ke tokonya ya. Betul. Jadi customer itu mungkin udah hati-hati, lebih hati-hati bawa. Nah cuman kan karena sekarang ini kita udah base-nya ke online. Nah kadang-kadang kalau ngelihat harga, ya kita pakai aplikasi ojek online kan Mbak Kiki ya. Kalau misalnya ngelihat harga tuh kadang-kadang customer udah kicip, wah mahal banget ongkirnya kayak gitu kan. Saya pesen pakai motor aja gitu. Ternyata ketika pesen pakai motor nggak confirm lagi sama kita kan. Jadi Gojeknya ambil, terus pas sampai kok rusak. Padahal udah dijelasin di pertama sih. Kadang-kadang mungkin nggak terbaca atau miss gitu. Benar ya, karena kan kue riskan ya, jadi nanti kita pastinya pengiriman juga menentukan. Kalau misalnya pakai motor kadang lebih terguncang ya, kalau pakai mobil lebih aman. Baik nih Mbak Pipin, udah sampai mana nih Mbak? Udah mau jadi kayaknya. Udah mau jadi nih adonannya, oke. Itu udah jadi, tinggal di apa? Oke, tinggal dimasuk loyang langsung di open ya. Oke, kita nanti lanjut lagi ke sana ya pemirsa ya. Tapi tetaplah bersama kami. Untuk pemirsa juga yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311 454 atau melalui pesan WhatsApp di 0823 1198 1790. Tetaplah bersama kami.
banyak sekali teknologi berbasis kecerdasan buatan yang bisa kita manfaatkan. Menyajikan isu-isu aktual, sosialisasi kebijakan yang menyangkut kepentingan publik. Artinya memberikan ruang kepada peserta didik untuk berkembang sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan passion mereka, bakat dan minat mereka. Semuanya bisa Anda simak dalam dialog suara Sriwijaya. Setiap orang mempunyai kesempatan ya untuk berpartisipasi dalam politik atau menjadi pengurus politik. Dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat, maupun birokrasi. Pencegahan dilakukan dengan cara mendeteksi potensi-potensi korupsi dan kemudian dari deteksi itu maka akan terlihat hal-hal apa yang perlu dilakukan perbaikan. Suara Sriwijaya, setiap hari Selasa, Rabu, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Bincang Lifestyle. Nah, kita lanjutkan kembali nih proses pembuatan kue nih sama tim Lavalogy. Ini ada Mbak Pipin ya. Ini sekarang sudah sampai mana nih Mbak prosesnya Mbak? Tadi sudah di mixer ya, jadi ini sudah dikasih, ini kan kita mau membuat kue coklat ya Mbak ya. Jadi dikasih bubuk coklat sama juga pewarna coklat ya Mbak ya. Pasta coklat, oke. Boleh nih agak dinaikin dikit nih Mbak, nih kita lihat nih sama pemirsa. Wih adonannya cantik ya, oke. Jadi kalau untuk rasanya juga memang disesuaikan ya. Untuk Mbak Pipin ini sudah berapa lama sih bergabung dan memang juga suka sama perkuian ini atau gimana nih dari Mbak Pipin sendiri? Kalau untuk suka sama perkuian itu udah dari kecil, suka dari ikut. kecil. Ya, di tahun 2015 sekolah masak. Oh, sekolah masak. Iya. Oke. Jadi memang mencari pekerjaannya yang memang sejalan ya sama kesukaannya, sama juga hobi-hobinya. Oke, berarti udah lama nih. Ini udah jadi senior nih ya, Mbak ya? Iya, dari pertama kali saya pindah ke Palembang, buka Lavalogy. Oke, pernah setia sekali kamu ya, Masya Allah. Oke, ini apalagi nih setelah warnanya cantik ya, coklat ya. Oke, ini sudah dikasih margarin ya, dioles margarin biar nggak lengket. Oke, terus lanjut gimana lagi? Kita masukin adonannya ke dalam loyang. Boleh agak geser sini ya. Ini ada takarannya Mbak atau gimana nih biasanya? Ada 3/4 dari loyang, jangan terlalu penuh karena nanti dia Ngembang. Iya, ngembang. Oh, jadinya keluar dari loyangnya ya? Oh, 3/4 dari loyangnya. 3/4 dari loyang. Oke. Ini diameter berapa nih? Ini diameter 12. Oh, 12. Oke, lanjut apalagi biasanya? Oven udah dipanasin. Oven dipanasin dulu harus ya? Iya. Ini kalau kita udah selesai itu harus kita tepuk-tepuk supaya udara di dalam kuenya ini menyatu. Oh, oke. Jadi nggak bolong-bolong udara ya di dalamnya. Nggak terlalu besar porinya. Air bubble. Air bubble. Ya. Oke, boleh ditunjukin ke kamera dulu ini hasilnya seperti apa nih? Oke. Oh iya, jadi dia lebih padat ya, lebih rapi juga. Oke. Terus lanjut lagi gimana? Itu kita masukin ke Oven. oven dengan suhu berapa? 185. 185 berapa lama biasanya? Biasanya itu 30 menit, tapi 15 menit dulu kita lihat gitu. Oh. Soalnya biasanya kalau 20 menit itu bagi kayak ada beberapa loyang kan. Kebetulan kita praktek satu aja. Satu aja, Iya, jadi oke. mungkin nggak selama itu. Jadi harus diperhatikan jangan sampai langsung 30 menit gitu ya. Oh, dicek-cek dulu ya. Iya. Oke. Nah, kalau Mbak Ajeng sendiri nih, Mbak Ajeng memang setiap hari turun langsung nih ke dapur. Ke dapur atau gimana nih? Atau jadi sistem administrasinya aja nih? Oh iya benar. Kalau misalnya saat awal-awal itu kan memang namanya juga merintis, Mbak Kiki ya
orang bilangnya CEO, SCOE, Chief of Everything. Everything Ya, ya, everything. semuanya dilakukan Iya, ya, dari olah, masak, betul. belanja, prepare, belum bahkan- lagi promosinya. promosi. Oke. Tapi kalau sekarang tinggal maksudnya mensupervisi aja sih Mbak Kiki. Baik. Nah ini kan lagi kita panggang ya, jadi panggangnya mungkin butuh waktu agak lama ya. Boleh kita gimana nih untuk proses selanjutnya gimana nih Mbak? Mungkin Proses? bisa langsung tring langsung jadi. Oh bisa. Oke, Kita trim boleh. ya. 1. Boleh kita Dua. hitung 1, 2, 3. Wow. Ya, udah jadi. Oke, jadi tadi kan sudah di oven ya, Betul. kira-kira ya. Jadi kalau ovennya, bisa. oh berarti kalau untuk satu kue ini banyak ya untuk lapisannya ya, bukan cuman satu aja ya. Ini berapa lapis nih? 1, Ini? 2, 3, 4, 5 ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada Oh, 5. 5. Oke. Jadi kan tadi dari oven, dari loyangnya itu kan ada kue setinggi, ini mungkin Mbak Kiki ya. Iya. Nanti kita bagi 3. Oh, bagi 3 dulu dari yang tadi ya? Iya betul. Dibagi Kenapa dibagi 3 itu kalau misalnya langsung dibelah waktu ada customer makan, mungkin rasanya jadi kayak penuh mulut. Nah jadi ini kita kasih selai, jadi ada sensasi melted gitulah di mulut. Oke, terus disiapin ini juga ya untuk Iya. apa sih ini namanya apa sih kalau kita tatakan ya? Cakeboard. Tatakan ya. Sama ini alat yang harus dipunya ya, Iya, harus setiap punya, maker ya. betul. Ini apa sih namanya? Ini namanya meja putar. Meja putar. Oke, boleh nih lanjut lagi gimana nih prosesnya, Mbak? Jadi sudah tadi ada dibelah bagi 3 ya, tengahnya dikasih selai ya. Iya, jadi setiap layer kita sebutnya itu dikasih selai, terus kasih lapisan buttercream lagi Mbak Kiki. Oke, ini selainya apa nih biasanya? Untuk selainya hari ini kita pakai selai strawberry. Oke, boleh nih Mbak. Kalau selainya bisa di request juga ya, mau Bisa. warna apa? Oke. Kita Mau ada rasa beberapa apa ya? rasa, ada rasa coklat, strawberry, blueberry, ada cheese, meses, Banyak ya. mocha, iya, tergantung Oke. selera. Lanjut. Ini apa nih? Ini simple sirup, jadi sebelum ditaruh selainya Jadi, kita tuang simple sirup dulu di cake-nya. Oh, itu fungsinya apa tuh? Jadi Mbak Kiki tahu kalau misalnya gula itu ternyata pengawet alami. Oh, oke. Pertama dia mengawetkan si cake ini, terus kedua juga agar kalau dipotong dia moist. Oh, jadi lebih lembut ya. Lebih lembut, iya, lebih lembab. Disiram dulu. Betul. Lebih kokoh juga ya jadinya ya untuk kuenya ya karena sudah dikasih simple sirup ya. Iya. Oke, ini dikasih selai strawberry. Wow. Boleh ya, Kiki bantu-bantu ya. Boleh. Sambil belajar nih ya pemirsa ya. Ini dirapin pakai ini ya Mbak, maaf ya. Pakai ini ya, nanti dirapiin ya. Langsung tumpuk aja. Oh, langsung aja. Ya udah. Oke, ini dirapiin ya. Iya. Iya, dirapin. Belajar ya, Kiki nggak apa-apa Boleh, ya. Mbak Kiki. Oke. Waduh. Oh, udah profesional banget ya. Iya. Ini sambil diputer-puter ya berarti ya. Iya, Ini betul. harus lurus atau enggak juga nih? Enggak, yang penting rata aja Yang sih, penting Mbak. rata juga ya. Oke, yang sampai pinggir-pinggirnya juga ya. Oke, lanjut lagi berarti ya. Ih, seru ya pemirsa ya. Tapi kalau setiap hari jadi PR juga ya. Oh, jadi dikasih sirup lagi. Iya, setiap layernya setiap dikasih layer, tiap apa layernya. sirup ya. Oke, wow. Lanjut lagi ya. Ini kalau misalnya layernya rata-rata berapa lapis sih Mbak? Atau memang bisa disesuaikan nih sama tingginya? Kalau misalnya untuk yang standar 3 layer aja Mbak Kiki, tingginya 10 cm. Tapi kalau misalnya cake cantik kayak gitu bagusnya sih lebih tinggi ya. Kita pakai 5 layer. Oh 5 layer Pak, rata-rata 5 layer ya? Tapi 3 layer juga ada? Ada. Oke, ini dikasih tusuk-tusuk nggak sih tengahnya biar kokoh Iya, gitu nanti ya? dikasih tusuk, Oh, Oke, lanjut lagi. Kadang Nah, suka lihat-lihat di video TikTok ya. Satisfying nggak ya? Iya benar, lihatnya Benar, satisfying benar. ya. Oke, lanjut lagi. Jadi sampai Kemarin itu kita ada nyediain baking class gitu sih. Mbak. oh ada juga. Ada. Itu apa tuh biasanya kelasnya tentang apa? Jadi ngedekor aja atau gimana nih? Ngedekor kemarin juga sampai baking dari awal. Oh, baking Kayak dari gini juga, awal. iya. Oh, Testimoni jadi dari udah- peserta. Aduh, Gimana nih? ngelihat video kayak satisfying banget Iya. ya. Ternyata pas praktek penuh dengan kesabaran. Bener, kadang kita melihat video tuh kayak seru ya, tapi pas dijalankan ternyata lumayan juga ya. Iya. Capeknya ya, belum lagi kena panas
suhu ruangan oven biasanya lebih panas ya. Benar. Bener. Nah, lanjut lagi. Sudah profesional ya Kiki, udah bisa nih. Sudah di Oke. Lanjut lagi ya sirupnya. Oke. Kalau Mbak Vivin sendiri nih, yang jadi apa ya? Kan banyak nih jenisnya ya. Iya. Ini biasanya yang jadi agak sulit untuk pembuatan tuh apa nih? Biasanya jenis kuenya. Rainbow cake. Rainbow cake. Iya. Kenapa tuh? Karena itu harus warna-warni per layer, jadi kita harus satu-satu. Oh, buatnya juga Iya, satu-satu buatnya, warna ya. Oh. Lebih membutuhkan waktu yang lama juga kan, karena satu-satu warnanya. Kalau yang dekor-dekor gitu biasanya apa tuh yang susah biasanya? Fondant Fondant. cake, ya. Kenapa susah? Itu benar-benar harus imajinasi kita supaya kelihatan sama persis sama yang diinginkan. Apalagi yang 3D ya. Iya, apalagi yang 3D gitu. Kalau yang 3D biasanya lebih PR lagi ya. Iya. Oke, kalau 3D jadi yang lebih kesulitan. Tapi kalau kendala lainnya nih Mbak Ajeng, apa nih? Biasanya kan tadi pengiriman ya. Iya. Jadi kadang customer ada yang mau pengiriman dengan harga yang murah, tapi ternyata kuenya karena di pengiriman menggunakan motor, jadinya oh nggak lagi kalau bagian atas ya. Langsung. Terus kendala lain gimana nih? Harga tinggi, baku ya? bahan baku. Apalagi ini gunain telur kan biasanya ya. Kalau telur kan lumayan ya harganya naik turun. Itu gimana nih kalau misalnya ada kenaikan turun harga ya? Sekarang luar biasa kadang ya. mau nggak mau sih Mbak Kiki tetap di Oh oke, tetap ya. Oh dia ditusuk ya? Iya, supaya tetap kokoh dia. Tetap kokoh, oke. Ya, Sebenarnya makanya- sekarang isunya itu ke coklat katanya. Ke Mbak. coklat ya. Oh oke. Lanjut lagi apa nih Mbak? Lanjut, kita namanya cram coat atau cover dalam. Cover dalam Iya, dulu. jadi sebelum dihias itu kita kasih alasnya gitu, kayak alas Alas. bedak. Ini ya buttercream ya? Iya, buttercream. Untuk buttercreamnya juga kita produksi sendiri. Oke. Ini biasanya agak lama ya pembuatan buttercream itu atau termasuk gampang nih? Untuk buttercream. Termasuk gampang tapi lama. Jadi yang bergerak itu ya mesin mixernya aja. Oh oke, ini buttercreamnya ya. Nah, buttercream ini sendiri yang menjadi antisipasi Mbak Kiki. Jadi dulu itu tahun awal kita buka, kita masih pakai buttercream yang sudah produksi pabrik ya Mbak Kiki ya. Karena kan ibaratnya rasanya enak terus kan. Nah di tahun 2022 kalau nggak salah lagi ada kelangkaan produk dari sawit kayak minyak ya. Itu kan berpengaruh kepada butter, ngaruh margarin. juga Iya, ya? ngaruh. Oh. Jadi sempat sulit nyari buttercream ini. Akhirnya kita nyoba berapa kali, udah kita bikin sendiri aja. Ternyata lebih lebih harganya lebih masuk, rasanya lebih enak juga. Kita tahu bahan bakunya lebih aman juga Lebih kan. aman, lebih Ya, berkualitas karena juga ya. Udah tahu apa aja yang dipakai. Oh berarti ini ada yang kemasan jadi ya? Kalau untuk buttercream, ada. Oh ada. Kalau kayak ibu rumah tangga kan, kalau bikin sendiri, ibaratnya bahan-bahannya terlalu banyak yang dibeli kan, jadi kebuang. Kuenya dipakai sedikit. Gitu. Oke, ini ya buttercreamnya ya. Jadi ini nanti bisa diwarna-warnain juga ya. Jadi mau warna apa, gimana? Oke. Ini kita pakai base-nya itu margarin putih. Kalau margarin kuning nggak bisa. Oh enggak, warna kuningnya dia. Iya, ini kuning. Ini di atasnya. Oh jadi ini alasnya dulu ya. Buttercream nih, ini nih pemirsa ya, ini buttercream ya. Jadi sekarang Lavalogy ini sudah produksi sendiri ya. Jadi kualitasnya pastinya terjaga. Dan ini pastinya rasanya lebih enak juga kalau buat sendiri ya. Oke sudah jadi, ini untuk alas pertamanya. Iya, betul. Terus lanjut gimana lagi nih? Kebelin lagi kayaknya Tin. Jadi kenapa harus di cram coat dulu? Supaya saat cover kedua itu nggak ada serbuk-serbuk dari kuenya ini kan kadang-kadang keluar kadang kan suka coklat-coklat. nempel ya. Iya, Oke. Jadi nggak ngeganggu warna buttercreamnya Iya, juga betul. nanti ya. Oke. Lanjut apalagi nih Mbak? Selanjutnya ini sudah alas bedaknya ya bahasanya. Udah alas bedaknya nih. Terus apa Iya. lagi nih sekarang nih? Nah sekarang kita mau, ini udah mau jadi nih, sedikit lagi. Oh sedikit Udah lagi, naik, udah iya. naik, Jadi iya. kita sambil nunggu yang dipanggang, kita juga sambil ngedekor ya pemirsa ya. Terus apa lagi nih? Ih cepet ya itu masaknya ya berarti ya? Iya, karena tadi cuma satu kan. Oh cuma satu, benar.
Sekarang kita mau bikin Warna. warna dari buttercreamnya. Ini dikurangin dulu ya, Pin. Boleh, Keke juga di sini ya, warna ya. Oh, yang ini aja kali ya. Dulu kali ya, Pin. Warna putih. Iya, biasanya. Warna putih. Ini kira-kira temanya apa nih kalau mau buat yang kita sekarang nih? Kita temanya warna biru dong. Biru-biru boleh, warna TVRI ya. Iya, TVRI. Oke, jadi dikurangin dulu ya. Iya. Ini Keke ikut nggak apa-apa ya? Untuk ngewarnainnya ya. Boleh, baik. Oh, ini kepenuhan jadi dikeluarin dulu ini ya. Ini Mbak taruh Kiki sini mau nggak apa-apa? apron atau? Oh, nggak apa-apa. Nggak apa ya, hati-hati ya, Aman, Mbak. iya. Taruh sini aja nggak apa-apa ya. Oke. Nah, ini karena tadi suhunya ini dingin kan pakai AC. Tadi buttercream itu kan dia kalau terpengaruh sama suhu. Kalau misalnya panas dia cepat cair, kalau misalnya dingin dia mudah membeku. Nah, jadi sama Vivin diaduk dulu. Diaduk dulu ya. Diaduk kan memberikan efek panas, jadi dia agak sedikit Agak mencair lembek, ya. iya. Oh iya, jadi Lagi. makanya kalau kita beli kue tuh ada apa ya? Instruksi ya. Jadi harus segera dimasukkan ke Iya, kulkas. betul. Meleleh nanti ya. Kalau ada gambar mukanya meleleh. Iya, nanti luntur, nangis. Luntur ya. Oke. Jadi ini diaduk-aduk dulu ya. Karena ini tadi suhu ruangnya. Oke. Sip, apalagi ini lanjut. Diwarnain ya. Iya. Warnanya ini biasanya banyak ya, jadi disesuaikan aja. Nih kalau warna tuh kan banyak banget ya. Ada warna agak biru, muda, biru pastel. Itu gimana nih untuk bisa mendapatkan warna yang diinginkan customer juga nih kadang permintaannya? Pasti ada permainan warna Mbak Kiki, karena kalau misalnya untuk ini pewarna sendiri kan dia terbatas kalau dari pabrik. Misalnya iya. mau bikin Warna peach, basic aja ya? Iya, warna peach berarti campurannya dari pink dan sedikit kuning. Oh, Gitu. jadi harus tahu perpaduan warna juga Iya, ya? kalau kayak Tosca gitu kan biru campur hijau. Oh, nggak ada soalnya pewarna Tosca ya? Ada sebenarnya Ada, Mbak Kiki, tapi lebih susah. pricey ya. Lebih pricey. Dapatnya juga agak jarang kalau di Palembang. Oh, baik. Tapi Jadi lebih kita enak harus ya? kreatif ya. Iya. Benar-benar. Kadang kan warna nih banyak banget pemirsa, apalagi permintaan customer ya banyak ya. Kadang mau warna Sesuai tema hijau dekor telur gitu. asin. Iya, betul. Ada juga warna apa? Kadang warna pink ini, pink Barbie ya, Iya. belum lagi ya banyak ya pokoknya ya. Oke. Oh iya, jadinya dia lebih lembut juga ya, Iya. teksturnya ya, lebih halus Tadi nih kan kaku ya, pemirsa ini nih. terlihat bajunya. Oh iya, perbedaannya ya. Lebih kaku sama lebih halus. Oke. Baik pemirsa, kami akan kembali tentunya setelah jeda berikut. Kita lanjut lagi nih. Prosesnya panjang, hari ini kita banyak praktek ya. Jadi untuk pemirsa tetaplah bersama kami dalam Bincang Lifestyle. Keluarga Indonesia, sudah saatnya kita cerdas memilih tontonan yang tepat untuk anak. Karena tontonan yang ramah anak sangat penting untuk membentuk karakter dan tumbuh kembang anak. TVRI menghadirkan program-program tayangan yang edukatif dan aman untuk buah hati kita. Kami, anak-anak Eva, hidup dari lontar. Seru-seru kan acaranya? Seru banget! Teman-teman jangan lupa nonton TVRI ya. Dan pastinya ramah untuk anak. Taman Nasional Tanjung Puting. Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan. Orang utan ini adalah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya. Jagalah kami dari kepunahan, agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami
kami juga memiliki hak hidup yang sama seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan. Salah satu keanekaragaman budaya Jawa yang masih favorit hingga saat ini adalah wayang. Seni pertunjukan dengan alur cerita yang menarik ini hadir menemani pemirsa pecinta warisan budaya asli Indonesia dengan beragam cerita dan daun kondang. Wayang setiap Sabtu pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan, media pemersatu bangsa. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Bincang Lifestyle. Nah, sebelumnya kita lagi banyak banget ya prakteknya ya hari ini. Nah, ini kita lagi fokus ke buttercream. Sekarang lanjut apa lagi nih Mbak Pipin, boleh sambil dijelaskan nih. Buttercreamnya udah agak halus ya, terus apa lagi? Nanti kita aplikasiin ke kuenya untuk cover di luarnya. Oke, untuk cover di luarnya ya. Ini. Oke. Oh, kalau yang ini dia agak lebih tebal ya jatuhnya ya untuk yang cover yang luar. Kalau yang alasnya lebih agak tipis aja ya. Tipis aja. Oke. Kalau kita ini pengen nyoba tapi takut gagal. Biar Mbak yang ahli aja ya. Mbak Pipin ya nih. Oke. Jadi sampai memang bisa benar-benar apa ya? Bukan nggak harus profesional ya, bisa deh sampai bisa. Nah, ini berapa lama sih Mbak butuh belajarnya nih untuk Mbak Ajeng sama Mbak Pipin sendiri nih? Kita soalnya awal penuh dengan nyoba sendiri Mbak Kiki. Mungkin berapa bulan ya Pin? 3 bulan? 3 bulan. 3 bulan ya? Oh baik. Mbak Kiki tahu kue bento nggak? Bento ya? Iya, itu dulu kita kalau ya? Ngias kue bento tuh berapa jam ya? 3 jam 3 jaman. Sekarang 20 menit. Wow, sudah makin profesional ya. Oke. Kalau kata orang Palembang lihai. Lihai ya, makin lihai ya. Tapi kalau kayak proses dekor ini sampai memang dari awal sampai jadi tuh biasanya berapa lama sih Mbak? Kalau misalnya Mbak Kiki ini kan kuenya yang tinggi ya. Kalau yang rendah 3 layer tadi dia lebih stable kan, lebih stabil. Diputar-putar itu 30 menit aja pernah ada gitu. Oh 30 menit ya. Apalagi customer yang kadang minta dadakan ya. Iya benar. Lebih cepat lagi ya. Skill tertantangnya. Biasanya kan gitu kan kalau nggak ada momen yang memang lagi buru-buru nggak cepet ya. Kadang kita nggak tahu berarti kita bisa lebih cepet ya dari biasanya. Itu kalau admin kita lagi kelup, maksudnya ada yang kelewat gitu Mbak Kiki pernah. Oh oke. Jadi kelewat juga ya. Nih kalau misalnya nih untuk ya namanya usaha tuh semuanya tadi kan everything dijalanin kan, dari proses pemasakan dan juga ini pastinya untuk biar selalu diingat sama masyarakat, biar masyarakat kalau mau cari kue ini ke Lavalogy nih, gimana nih biasanya marketing yang dijalankan nih pemasarannya? Marketingnya ya sesering mungkin sih Mbak Kiki. Biasanya apa tuh, endorse atau gimana? Endorse, terus ads, konten juga gitu. Konten juga iklan, ya. Betul. Berarti dalam sebulan tuh wajib banget endorse atau gimana nih biasanya, berapa kali nih? Kalau yang bener-bener kayak terjadwal itu mungkin 2 kali sih Mbak Kiki. 2 kali yang terjadwal ya. Berarti memang sudah banyak, ada brand ambassador juga nih biasanya atau biasanya diri sendiri brand ambassador? Belum pede sih. Belum ya, oke. Cuman ada yang beberapa selebgram langganan. Oh, selebgram langganan. Jadi kalau beli kue pasti ke Lavalogy ya. Iya, nah kalau ini apa sih namanya yang ini? Scraper. Scraper.
Oh jadi, oh Ada- ya dia langsung halus ya. Langsung halus, langsung glowing ya. Wow. Ini kalau lagi muter kayak gini, mundur, maju kayak gitu. Kadang kan kalau misalnya dari depan kita, udah lurus nih, ternyata dari jauh, wah trapesium kadang-kadang gitu bentuknya. Jadi benar-benar diperhatiin dari segala sisi ya. Iya, benar. Oke, wow, sudah halus ya, sudah glowing ya. Oke, apalagi nih, lanjut lagi nih. Tambah lagi nggak pin bawahnya? Jadi benar-benar harus rapi banget ya kalau kayak gini ya, harus benar diperhatikan ya. Iya. Oke. Udah? Bawahnya kayaknya tambah lagi, Bin. Tambah lagi boleh. Kadang namanya apalagi yang 3D lebih PR lagi ya. Kalau ini kan kita harus melihat dari segala sisinya. Gimana nih? Oh jadi kalau memang misal ada yang masih agak kurang tebal boleh ditambah lagi ya. Iya. Benar-benar halus. Segala sisi harus diperhatikan. Berarti ini memang harus punya banget ya. Dan ada berbagai jenis sih. Oh, ada banyak jenis ya. Oh, ini kadang-kadang ada yang seret. bulatnya ya, perhatikan ya. Oh, gitu. Oh, jadi itu selain buat halus juga ini kalau misalnya ada yang lebih-lebih di spatulanya langsung bisa dibersihin ya. Dibersihin. Jadi nggak apa namanya? Nggak mengganggu nanti ya kalau mau merapiin kan. Iya. Wah, kalau emang sudah profesional bentar aja udah rapi, guys. Oke, apalagi nih Mbak, lanjut. Lanjut kita bikin warna biru. Warna biru. Oh, boleh. Karena ini mau hias seperti ini. Oke. Kita bikin motif kelopak bunga. Motif kelopak. Oh, kelopak bunga. Jadi warna biru dulu ya, yang mana? Yang ini aja kali ya. Birunya apa nih? Birunya biru muda. Biru muda. Oke, diaduk. Ini dua warna biru ya atau apa nih nanti? Satu warna biru aja? Dua. Dua. Yang ini biru mudanya ya. Biru tua dulu aja. Udah Mbak tua Kiki. dulu aja boleh. Jadi kita bikin dari yang tua-tua, terus nanti ditambahin warna putih, buttercream putih lagi kan nanti dia jadi pastel. Oh gitu. Iya. Kirain bikinnya langsung dua adonan gitu. Oh jadi memang bikin pewarnanya dikasih dikit-dikit dulu ya. Jadi warnanya nanti sesuai, kalau kurang boleh nanti. Oke. Kita hari ini mau buat tema kue TVRI Sumatera Selatan ya pemirsa. Iya dong. Oke, lanjut lagi. Oke. Ya. Udah biru, dikit lagi deh. Biru TVRI-nya belum dapat nih. Belum dapat ya? Dikit lagi, boleh. Nah, ini baru nih. Apalagi biru ya, biru banyak ya. Biru muda, biru dongker, biru laut. Nih. Oke, aman? Aman ya? Udah cukup biru? Biru dikit lagi kayaknya ya. Maklum ya pemirsa ya, ini baker baru ya. Ini untuk mewarnain ini kita ada beberapa jenis pewarna Mbak Kiki. Oh, ada jenisnya. Betul. Oke. Kan kita pakai yang kupu-kupu itu yang paling aman, yang dari water base ya. Jadi memang harus banyak warnanya. Oke. Tapi kalau yang kayak oil base yang berbasis minyak, margarin kan sifatnya minyak, dikasih pewarna minyak dia lebih cepat. Tapi tapi apa namanya agak jarang ditemuin di Palembang juga. Cukup ini. Oke, aman. Udah dapat birunya nih. Kita hari ini buat kue tema TVRI Sumatera Selatan nih pemirsa. Oke, lanjut lagi gimana ini Mbak? Silakan. Ini Mbak Kiki sama kayak melukis. Oh, sama kayak melukis. Iya, Gimana nih? Ini apa? alatnya. Spatula juga ya? Ini namanya palet. Palet ya? Banyak ya jenis-jenisnya ya? Banyak. Karena kita mau bikin kelopak bunga, jadi kita ambil yang seperti ini kayak ada segitiganya di ujungnya. Oh, ada segitiganya. Ujung itu, terus gimana Mbak? Tuh. Oh, terlihat mudah pemirsa, tapi jangan. Boleh lanjut lagi nih. Oh, jadi kelopak itu bukan harus pakai cetakan-cetakan gitu ya? Oke, macam-macam. Lanjut lagi. Oke, wow. Kelihatannya memang kayaknya mudah ya, tapi itu pasti butuh skill yang yang luar biasa ya. Jam terbang. Oke, ya. jam terbang juga ya. Kirain buat kayak gini pakai yang itu loh, apa yang segi squid itu ya? Iya. Bisa juga pakai itu Bisa atau juga. lebih enak pakai ini tapi ya? Kalau yang kayak gini kita pakai
palet. Tapi palet kalau aja. misalnya untuk dekor krim, yang gitu, krim baru gitu kita ya. pakai spuit. Kadang ada yang lucu-lucu bentuknya ya. Oke. Semua sisi ya? Iya, semua sisi. Oh, jadi bunganya benar-benar disesuaikan aja atau gimana nih bentuk-bentuknya biasanya nih? Atau imajinasi? Imajinasi Di sih. Awal kan imajinasi. kita lihat dari contoh, oke gini kan dari contoh referensi. ya, dari Tapi referensi. kalau udah sering diorder sama customer, desain itu lama-lama apal. Oke. Jadi lama-lama apa, lama-lama bisa ya. Oke, pemirsa, ini masih akan kita lanjutkan tentunya, dan untuk pemirsa, bagaimana nanti hasilnya ya untuk kue dari Lavalogy tema TVRI Sumatera Selatan, dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam Bincang Lifestyle. Kami menyadari perjuangan kami tak lagi mengangkat senjata. Daratnya turun, gitu ya. Melainkan tentang bagaimana meneruskan cita-cita bangsa, menciptakan generasi cerdas yang bermartabat. Kami yakin semua bisa dicapai. Berinovasi menjadi solusi, karena masa depan bangsa ini diciptakan oleh apa yang dikerjakan hari ini, bukan esok hari. Kami sadar tak perlu menjadi yang hebat untuk membangun negeri ini, melainkan fokus mengembangkan kreativitas akan lebih berarti bagi yang menikmati. Terkadang, realita tidak semudah yang dibayangkan. Kami tak pernah menyerah pada apa yang dihadapi. Setelah ini, apakah ada pengolahan lebih lanjut lagi dari Bukan sebatas informasi, tapi tentang bagaimana mengabarkan kebenaran hari ini untuk perubahan di masa depan. Sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, namun juga tanggung jawab kita semua. Demikian kondisi terkini kami laporkan. Siapapun dan dari manapun kami tetap pemuda Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Bincang Lifestyle. Nah, sudah mau finishing ya ini ya kue yang akan kita buat. Tadi kita ada warna biru lebih tua, ini sama warna biru lebih muda dikombinasiin ya Mbak ya. Tuh, jadinya kelopaknya lebih cantik juga. Next, apalagi nih? Lanjut. Ini kan kita pilih yang paling depan yang sini Mbak Kiki ya. Oh, yang paling cakep, yang paling rame ya? Iya. Oke, itu yang paling depan ya. Nah, terus kita tambahin warnanya biar lebih sumringah. Lebih sumringah. Warnanya gold. Ini sprinkle. Ini bahan bakunya dari gula. Oh, jadi dari gula. edible, bisa dimakan. Oh, bisa dimakan ya. Terus apalagi lanjut langsung dikasih aja ya, disusun aja yang mana ya? Oh, banyak ukurannya ya, ada yang gede, ada yang kecil. Oke. Ini semuanya banyak ya di toko-toko ya. Jadi langsung beli aja ya. Langsung beli aja Mbak Kiki. Oh, jadi gini nih pemirsa, mungkin Kiki tunjukin tuh, maaf ya. Nih, ini nih. Jadi dia memang bisa dimakan ya. Dan warnanya banyak-banyak. Ini salah satunya warnanya warna gold. Kita taruh tengah jadi kayak seolah-olah itu. Oh, dilempar-lempar gitu ya? Boleh Mbak dipraktekin dari samping, Mbak. Oke. Oh, baik. Kirain harus ditempel satu-satu ya. Iya, kalau yang besar ditempel satu-satu, Mbak. Nah, kalau ini bunganya, ini ya tadi bunga yang artificial. Artificial ya. Oke. Jadi warnanya juga disesuaikan ya sama temanya apa ya. Iya, betul. Oke, setelah itu apa lagi nih? Ini kita udah mau selesai, Mbak Kiki.
Wow. Oh, sama yang ini juga ada satu lagi, ini yang lebih bubuk gold gitu ya, lembar foil. edible foil gold gitu. Iya. Ini juga banyak ya dan bisa dimakan pastinya ya. Iya, edible. Edible juga. Oke, ditaruh di situ. Nah, ini salah satunya kita juga mau buat tulisan nih, pemirsa nih. Betul. Tadi kita udah mencetak dari kitchen. Itu pakai fondan ya? Iya, ini pakai fondan, dikerasin tadi. Boleh dong Mbak, mau coba Mbak? Boleh, boleh. Mau yang ini aja deh, yang gold-gold aja deh. Oh, ini kecil-kecil jadi ya. Harus dikreasikan aja ya, mau Pak ditaruh di bagian mana ya? Iya. Oke. Di mana sih Mbak? Diambil sedikit ya? Oke, terus terserah di mana aja. Di sini nggak apa-apa kali ya? Kegedean nggak nih Mbak? Enggak. Oh, di sini. Oke, udah cukup ya kayak ini ya. Ini nih pemirsa, salah satunya yang lain nih. Edible gold lainnya, kalau yang tadi lebih ke butiran ya. Iya. Kalau yang ini lebih untuk lembaran. Nih, banyak nih. Ini bisa dimakan ya, tenang aja. Ini banyak juga di pasaran ya. Kalau mau buat sendiri PR juga nih Mbak. Oke, tambah satu lagi kali ya. Nih, sambil Mbak Ajeng juga lagi menyusun ya. Menyusun tulisan TVRI Sumatera Selatannya nih, guys. Oke, di sini ya. Oke. Oh, bisa di situ, bisa ditulis juga di atas ya. Bisa. Disesuaiin aja mau yang mana ya. Itu ditempel aja pakai buttercream ya berarti ya? Iya, biar dia lengket aja. Biar Soalnya lengket kan aja. si tulisan TVRI Sumsel ini dari fondan. Fondan itu bahan bakunya juga gula, Mbak Kiki. Jadi gulanya udah lengket. Asnya mana ya? Oh, ini. Oke. Sumselnya ya, ini. Wow. Kalau mau buat tulisan kayak gini, fondan tuh biasanya ada cetakannya atau ini buat memang sendiri nih? Ada cetakannya Mbak Kiki. Oh, ada cetakannya ya. Jadi tulisannya sama ya. Menyesuaikan ya. Oke, apa boleh lanjut lagi? Tidak muat, TVRI-nya di atas aja. Oh, TVRI-nya di atas aja ya. Oh ya, jadi dia tetap di depan semua ya? Jadi bisa terlihat. Oke, wow. Kita tempel. Ini TVRI-nya ulang tahunnya kapan ya? Udah kita bikinin dari hari TVRI ini ya. Ulang tahunnya nggak apa-apa ya, kita Iya, pakai betul. happy birthday-nya Happy Ani. birthday. Ya, oke. Kalau ini banyak ya jenisnya. Kalau yang ada tulisan mau nama-nama gitu itu custom ya? Custom Mbak Kiki. Oh, baik. Customnya banyak ya di Palembang ya. Tapi memang butuh waktunya agak lama ya. Iya. Jadi nggak bisa langsung mau dadakan ya. Kalau mau tulisan kan kadang sekarang udah banyak nih yang di model ini ada mau namanya kita juga ya. Bisa. Bukan hanya tulisan happy birthday-nya aja. Oke. Cantik-cantik. Boleh deh Mbak, lagi Mbak. Nagih ya. Kita udah, ini ulang tahun emas ya harusnya. Kita kemarin udah 50 tahun nih. Masya Allah, udah 50 tahun ya. Iya. Oke. Oh, jadi kalau memang misalnya ada yang tidak sengaja tergores bisa langsung diinin juga ya, ditambah-tambah juga ya. Oh, walah. Ditusuk dikit kayaknya. Oke. Wow, di Zizi sudah jadi pemirsa setelah perjuangan panjang kita hari ini ya. Jadi ini memang sudah ada fondannya ya. Jadi memang ada cetakannya dan langsung tinggal dipasang nih. Boleh kita kelilingin ya kuenya nih. Ada tulisan Sumselnya, TVRI-nya. Ini kalau mau bunga juga bisa request ya. Iya. Nih ada di perpaduan warna gold sama birunya juga nih. Oke, luar biasa loh Mbak. Tapi nih untuk Mbak Ajeng nih, ada apa nggak sih pesan dan juga harapannya nih untuk teman-teman yang mau belajar baker ataupun juga yang mau memulai bisnis nih gimana nih? Ada saran-sarannya nggak tersendiri nggak? Sarannya, karena kebetulan saya juga kan memulainya dari sendiri Mbak ya. Jadi mungkin kalau memang ada uang lebih, beli alat-alat yang udah langsung proper aja. Oke. Iya, kadang-kadang kan mungkin beli yang murah Mau aja yang murah ya. Ternyata
daur hidup barangnya itu nggak terlalu lama, gampang rusak, nggak nyaman dipakai kayak gitu. Oke, jadi jangan takut-takut juga ya. Itu investasi ya Investasi, hitungannya ya. soalnya. Investasi pastinya. Betul. Kalau Mbak Vivin ada nggak nih harapannya nih untuk pesan-pesan juga kalau mau belajar kue, mencintai seni kue ini gimana nih? Harus memang disukain atau gimana nih? Iya, emang harus disukain, didalemin, dan harus lebih sering melihat sosial media. Oke, Ya, karena sekarang banyak ya referensi perkembangannya juga ya. Karena makin banyak tren sekarang, model-model sekarang juga banyak ya. Oke, harapannya kalau untuk Lavology gimana nih? Untuk Mbak Ajeng sendiri gimana? Nah, harapannya kalau untuk Lavology bisa menciptakan lebih banyak lagi lapangan pekerjaan sih untuk para anak muda berbakat dan juga kreatif. Benar. Kalau mau pesan bisa di IG-nya apa boleh IG-nya? Bisa di @lavology di Instagram. Lavology ya. Kalau mau ikut kelasnya juga bisa ya. Ada kelasnya ya, kelas-kelas mendekor. Boleh Kiki angkat nggak? Angkat ya. Oke. Kita tunjukkan nih ke pemirsa nih. Wow, ini dia pemirsa hasil kue karya yang Kiki buat hari ini ya. Cocok sama baju cocok Kiki ya sama ya. bajunya ya hari ini, kuenya TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih tentunya untuk Mbak Ajeng sama Mbak Vivin. Hari ini Mbak sudah Kiki. kasih kita pelajaran nih untuk bikin kue yang benar itu gimana ya. Sudah kita praktekkan semuanya. Terima kasih loh kue tema TVRI Sumatera Selatannya ya hari ini ya. Terima kasih Mbak, sukses selalu tentunya untuk Lavology ya. Dan pemirsa demikianlah Bincang Lifestyle kali ini. Akhir kata, saya Rizky Amrina pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.